Hai guys, welcome to Yogs Official. Oke, sesuai judul dan juga thumbnailnya, di sini aku pengen mereview film yang lagi tayang guysnya dan juga lagi rame banget, yaitu Pengabdi Setan 2. Oke, aku udah nonton beberapa hari yang lalu dan di sini bener-bener aku mau kasih tahu dulu di awal kalau misalkan ini tuh bener-bener dari aku sebagai penikmat film atau sebagai konsumen. Jadi aku bukan aktor, aku bukan filmmaker dan juga aku bukan sinias ya buat teman-teman semuanya. Jadi bener-bener kayak ya orang biasa yang mereview film tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya ada spoiler ataupun ada hal-hal yang nantinya agak sedikit penilaiannya kurang dari aku pribadi, itu bener-bener pure aku sebagai penikmat film gitu ya guys, atau sebagai konsumen yang memang pengen mereview film ini. Titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit, mama. Daging saya digigiti belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong mama. Mama, mereka datang lagi. Oke, untuk Pengabdi Setan yang kedua ini guys nih, jadi buat teman-teman semua yang udah nonton di Pengabdi Setan yang pertama, ini kelanjutannya, terus juga cuman beda lokasi ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk yang di Pengabdi Setan 2 ini, kayak tempatnya itu lokasinya itu kayak rusun yang memang udah nggak terpakai gitu, atau ya baru setengah proses pembuatan atau seperti apa nggak tahu, yang dijadikan tempat lokasi syutingnya mereka. Dan untuk ceritanya itu aku pengen kasih 8/10. Kenapa? Karena untuk ceritanya sendiri bener-bener nggak bikin kita boring sih. Kalau aku pribadi ya nontonnya bener-bener kayak dari jump scare-nya juga memang pas, terus juga dari ceritanya lebih ke upgrade atau lebih improve dari yang Pengabdi Setan yang pertama. Tapi untuk teman-teman semuanya, untuk klimaks dari filmnya tersebut agak sedikit lebih ke B aja. Kenapa? Karena kita sepanjang filmnya, bahkan dari 1 jam pertama itu, kita udah bener-bener kayak menikmati beberapa poin dari ceritanya, udah kayak bener-bener bikin kita, oh, wah, kayak gitu. Jadi di pas klimaks filmnya agak sedikit kayak, oh oke, kayak gitu. Jadi kayak B aja gitu. Jadi buat teman-teman semua, untuk next yang aku pengen nilai yaitu masalah pengambilan gambar, terus juga editing dan lain-lainnya, itu benar-benar ya 10/10 lah. Nah, karena itu benar-benar keren banget. Terus juga untuk semua adegan di Pengabdi Setan kedua ini kan hampir adegannya itu terjadi di malam hari, dan itu benar-benar dari pengambilan gambar, terus juga editornya itu guys. Dan situ benar-benar aku terpukau banget gitu lah. Jadi walaupun takut serem karena suasananya bener-bener kayak wah, itu bikin kita merinding banget, tapi ini bener-bener kayak sebagai penikmat film bener-bener dimanjakan banget. Dari mulai editing, terus juga pengambilan gambarnya, bener-bener ini menurut aku ya film horor terbaik sepanjang 2022 ini. Untuk jump scare-nya sendiri, aku mau spill ke kalian, buat kalian yang udah nonton atau ya buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton sih pastinya. Jump scare-nya itu nggak terlalu banyak ya kalau menurut aku pribadi gitu ya guys. Bahkan untuk yang puncak jump scare-nya itu ada salah satu tokoh namanya Wisnu, anak kecil yang buang sampah, dan disitu tuh tiba-tiba dia ada kayak jump scare di situ, dan itu lumayan bikin kayak gitu sih. Tapi untuk overall jump scare yang lainnya buat aku nggak terlalu bikin kita kayak kaget gitu. Terus buat teman-teman semuanya, untuk aktor, terus juga komposisi pemain dan lain-lainnya, berapa sih pemain baru juga di Pengabdi Setan kedua ini. Tapi untuk overallnya semuanya aktornya keren-keren banget juga. Tara Basro actingnya lah keren, terus juga buat Andy dan lain-lainnya juga benar-benar keren banget untuk di Pengabdi Setan yang kedua ini. Jadi kalau kalian udah nonton di Pengabdi Setan yang pertama, pocongnya itu lebih ke kayak di shoot banget gitu ya, adegan yang di rumah ibu itu kan yang diserang sama pocong-pocong itu. Nah, kalau untuk yang di Pengabdi Setan 2 ini lebih ke kayak misalnya ada petir kilatan, nah pocongnya itu cuma det kayak gitu lah. Aku sini nggak mau review detail dan nggak mau spoiler juga, jadi buat teman-teman semua yang belum nonton, mending langsung aja ke bioskop nonton. Untuk overall ceritanya sih udah aku nilai tadi, untuk kostum, pemain dan lain-lainnya juga udah aku nilai. Pokoknya kalau misalkan dibilang recommended atau enggak, ini film horor recommended banget buat kalian tonton di tahun 2002 ini. Karena yang tadi aku bilang, Pengabdi Setan 2 ini film horor terbaik sepanjang 2022 dan dibandingkan dengan film-film horor yang sebelumnya udah tayang gitu. Kalau misalkan review dari aku lebih seperti itu aja gitu. Karena kalau misalkan aku review detail pun aku agak sedikit kayak takut spoiler banget gitu. Intinya buat teman-teman semuanya, sekarang lagi happening banget juga di semua studio, juga pasti lagi open dan juga lagi banyak banget juga yang nonton Pengabdi Setan 2. Dan jangan nonton sendirian, pasti
rekomendasiin banget kalian ajak pacar, ajak keluarga, atau ajak bestie kalian untuk nonton Pengabdi Setan 2 ini. So buat teman-teman semuanya, aku jarang-jarang banget bikin konten review film. Jadi ini adalah review singkat sebenarnya. Sebagai penikmat film atau sebagai movie lovers, aku pengen nge-spill dan juga pengen review sedikit aja gitu ya guys, karena agak deg-degan sih sebenarnya kalau misalnya bikin konten review film kayak gini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa nonton Pengabdi Setan and see you next my video.